Astronomi merupakan bagian sains yang mengkaji objek-objek langit dan fenomena yang menyertai mereka. Nah, untuk mengkaji objek-objek langit tersebut, kita perlu memahami konsep matematika dan fisika dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Belfarifara. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Teman-teman, video kali ini kita akan membahas 5 materi matematika dasar untuk mengkaji objek-objek langit. Serta kita akan melakukan latihan soal sesuai materi yang akan kita pelajari. Nah, materi apa saja yang kita pelajari? Yuk kita simak bersama-sama. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa judul materinya. Yuk kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, materi kita kali ini adalah yang pertama itu ada persamaan dan fungsi kuadrat, yang kedua itu sudut dan lingkaran, segitiga dan trigonometri, yang ketiga itu ada tata koordinat kartesian dan polar, dan yang keempat itu vektor, dan yang terakhir itu ada irisan kerucut. Baik, bagaimana videonya? Mari kita simak. Yang pertama, itu ada persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat satu variabel, misalnya, adalah suatu persamaan dengan bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a, b, dan c merupakan bilangan real, dan a tidak sama dengan 0. Akar-akar persamaan kuadrat mari kita sebut sebagai x1 dan x2 bisa ditentukan secara analitik melalui dua cara. Nah, yang pertama itu ada pemfaktoran. Melalui cara ini, bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 diubah ke dalam bentuk perkalian faktor-faktornya. Misal, menjadi x min x1 dan x min x2 sama dengan 0. Nah, rumus yang kedua itu menggunakan rumus ABC, yaitu x sama dengan min b akar b kuadrat min 4ac per 2a. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang sudut dan lingkaran, segitiga dan trigonometri. Yang pertama, itu ada sudut dan lingkaran. Sudut adalah besaran yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan pada satu titik. Lingkaran adalah suatu bangun tertutup yang dibatasi oleh titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik pusat. Didefinisikan satu lingkaran penuh melingkupi sudut. Sudut siku-siku menggambarkan bentangan terkecil yang dibatasi oleh dua garis tegak lurus, menyapu seperempat lingkaran atau 90 derajat. Sudut yang besarnya di bawah 90 derajat disebut sudut lancip. Sedangkan sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat dinamakan sudut tumpul. Satuan internasionalnya ialah radian. Meskipun dalam satuan derajat sudut merupakan besaran yang memiliki dimensi, dalam radian sudut tidak memiliki dimensi. Besar sudut dalam radian dinyatakan oleh rasio antar busur lingkaran di hadapan sudut dengan jari-jari lingkaran. Besar sudut dalam radian yang disapu untuk satu lingkaran penuh biasanya 2pi, dengan pi sama dengan 3,14 sekian, yang sering dinyatakan dalam pecahan terdekat 22/7. Ingat bahwa n tidak sama dengan 22/7, itu hanya digunakan untuk mendekati n saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga dan trigonometri. Segitiga adalah suatu bangun datar tertutup yang memiliki tiga sisi, sebut saja A, B, dan C. Tiga sudut, sebut saja alfa, beta, dan gamma, yang jika dijumlahkan yaitu 180 derajat.
Jumlahan dua sisi segitiga harus lebih besar daripada satu sisi yang lain. Luas segitiga bisa dihitung dengan luas alas sama dengan setengah alas kali tinggi. Alas dan tinggi segitiga harus senantiasa tegak lurus. Nah, cabang matematika yang mempelajari hubungan antara panjang sisi segitiga dan sudutnya ialah trigonometri. Fungsi dasar trigonometri didefinisikan dengan memanfaatkan segitiga siku-siku. Nah, di samping ini adalah rumus-rumus trigonometri. Yuk kita lanjut. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tata koordinat kartesian dan polar. Tata koordinat adalah suatu perangkat aturan yang digunakan untuk menyatakan posisi suatu titik atau elemen geometri lain di suatu ruang. Nama kartesian berasal dari matematikawan dan filosof Prancis yaitu René Descartes, yang secara formal mempublikasikan ide ini pada tahun 1637. Meskipun ia bukan pencetus awalnya, sistem kartesian pertama kali ditemukan oleh Pierre de Fermat. Dalam tata koordinat kartesian, ruang dua dimensi posisi sebuah titik dinyatakan oleh kombinasi angka di sepanjang dua sumbu yang saling tegak lurus. Sumbu horizontal dinotasikan sebagai X, sedangkan yang vertikal dinotasikan sebagai Y, yang berpotong pada suatu sumbu yaitu 0,0. Untuk dimensi 3, tambahkan saja satu sumbu lagi, sering disimbolkan Z, yang tegak lurus terhadap dua sumbu yang telah ada. Ilustrasi posisi titik P dalam tata koordinat kartesian dan polar dua dimensi, huruf Romawi 1-4 menyatakan kuadran di daerah tersebut. Kuadran 1, 0 sampai 90, kuadran 2, 90 sampai 180, kuadran 3, 180 sampai 270, sedangkan kuadran 4, 270 sampai 360. Selanjutnya, kita akan membahas tentang vektor. Vektor adalah jenis besaran yang memiliki besaran dan arah. Jenis besaran lain antara lain skalar, yang hanya memiliki besaran dan besaran saja, dan tensor yang memiliki besar, arah, dan hubungan unik yang mengaitkan antara banyak besaran dan arah dalam kelompok besaran tersebut. Vektor adalah salah satunya digunakan mempresentasikan posisi dan perubahan posisi suatu benda. Vektor umumnya dinotasikan dengan huruf dengan panah di atasnya atau huruf tebal. Perhatikan gambar di atas ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang irisan kerucut. Kerucut adalah bangun tiga dimensi yang termasuk keluarga limas dengan alas lingkaran. Bergantung pada cara memotongnya, irisan kerucut bisa menghasilkan 4 jenis penampang. Jika kerucut dipotong sejajar dengan alasnya, penampang yang terbentuk adalah lingkaran, yaitu yang berwarna biru. Nah, jika kerucut dipotong tidak sejajar dengan alasnya, tanpa memotong alas, penampang yang terbentuk adalah elips, yaitu yang berwarna merah. Dan jika kerucut dipotong tidak sejajar dengan alasnya, tetapi memotong alas, penampang yang terbentuk adalah parabola, yaitu yang berwarna hijau. Dan jika kerucut dipotong tegak lurus terhadap alasnya, penampang yang terbentuk adalah hiperbola, yaitu yang berwarna oranye. Jika menyatakan pusat, maka dalam koordinasi kartesian, persamaan umumnya yaitu di atas ini. Nah teman-teman, agar kita lebih memahami materi yang telah kita pelajari, mari kita akan menyelesaikan latihan soal. Yang pertama ialah persamaan x kuadrat plus px min p plus 1 sama dengan 0, memiliki akar-akar x1 dan x2. Jika x1 kuadrat plus x2 kuadrat sama dengan 13, maka nilai p adalah, nah yang kita ketahui A-nya itu sama dengan 1, B-nya P, dan C-nya 1 min P. Yang cari adalah nilai P-nya. Nah, yang pertama, X1 plus X2 sama dengan min B per A. Maka X1 plus X2 sama dengan min P. Dan X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus 2X1 X2 sama dengan P.
Sehingga 13 plus 2x1 x2 sama dengan P kuadrat. Nah, yang kedua itu x1 x2 sama dengan C per A. Maka x1 x2 sama dengan 1 min P. Dan 13 plus 2 dalam kurung 1 min P sama dengan P kuadrat. Jadi nolnya itu P kuadrat plus 2P min 15. Jadi P-nya itu adalah min 5 dan 3. Dan jawabannya adalah D. Nah, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Grafik fungsi X sama dengan Y kuadrat plus Y plus 3 akan memotong sumbu Y di titik. Nah, X sama dengan Y kuadrat plus Y plus 3 merupakan bentuk fungsi kuadrat dengan sumbu simetris sejajar dengan sumbu min X. Perpotongan dengan sumbu min Y artinya dicari nilai Y pada saat X sama dengan 0. Diskriminan fungsi B kuadrat min 4AC yaitu bernilai min 11. Karena diskriminannya bernilai negatif, maka tidak ada perpotongan dengan sumbu Y. Jadi jawabannya E. Nah, soal yang ketiga, grafik fungsi yang sama seperti pada soal nomor 2 akan memotong sumbu X di titik. Nah, yang kita ketahui X sama dengan Y kuadrat plus Y plus 3. Ditanyanya sumbu X. Nah, jawabannya X sama dengan Y kuadrat plus Y plus 3. Nah, akan kita coba Y sama dengan 0. Jika Y sama 0 sama dengan 0 kuadrat plus 0 plus 3. Nah, akan menghasilkan 3. Jadi, jawabannya adalah A. Soal nomor 3 yaitu sisi segitiga panjangnya secara berturut-turut 23 cm, 27 cm, dan 32 cm. Berapakah sudut yang diapit oleh sisi dengan panjang 23 cm dan 32 cm? Nah, kita notasikan sebagai theta. 27 pangkat 2 sama dengan 23 kuadrat plus 32 kuadrat sama dengan 23 dan 32 sama dengan cos theta. Cos theta sama dengan min 824 per 1472. Jadi yang akan dihasilkan theta sama dengan 55,95 dan akan dibulatkan 56. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 5 yaitu sudut terbesar yang dibentuk antara dua jarum jam menunjuk pukul 4.00 adalah titik-titik pi radian. Nah, diketahui pukul 4 itu sama dengan 240 derajat dan pi radian itu 180 derajat. Yang ditanya adalah pi radiannya. Jawabnya yaitu jarum jamnya yaitu 240 derajat per radian per 1 radian yaitu 180 derajat sama dengan 4 per 3 pi. Jadi jawabannya adalah C. Nah, lanjut soal nomor 6. Berapa nilai sudut C dalam segitiga A berikut? Yang kita ketahui A-nya sama dengan 28 derajat, B-nya 5P plus 17 derajat, dan C 2P min 5 derajat. Yang ditanya nilai sudut C. Nah, kita akan mencari pertama itu 28 derajat plus 5P plus 14 derajat plus 2P min 5 derajat sama dengan 180 derajat. Selanjutnya 7P plus 40 sama dengan 180 derajat. P-nya yaitu 20. Jadi sudut C sama dengan 2P min 5 derajat sama dengan 40 derajat min 5. Jadi jawabannya adalah 35 derajat. Nah, lanjut ke soal nomor 7. Seekor semut mula-mula berada pada posisi 1 akar 3. Ia kemudian bergerak lurus sejauh 2 satuan ke 30 derajat berlawanan arah jarum jam dari arah semula. Posisi semut saat ini adalah, nah, dengan posisi 1 akar 3, mula-mula semut berada pada 60 derajat berlawanan arah jarum jam dari sumbu X positif dengan arah perpindahan 30 derajat terhadap arah semula berlawanan arah jarum jam. Artinya semut bergerak sejajar dengan arah sumbu Y positif. Maka besar perpindahan semut dua satuan hanya mengubah posisinya dalam Y saja, sehingga posisi akhir semut menjadi
1,2 plus akar 3. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 8. Dalam sistem kartesian terdapat titik-titik A 2,-1, B -10,8, C -15,20, di mana titik B agar terbentuk jajar genjang ABCD. Nah, jika dibuat gambar sketsa akan diperoleh hasil titik-titik D itu adalah -3, 11, menghasilkan jajar genjang dengan 2 panjang sisi 15 satuan dan 15 panjang sisi 13 satuan. Jadi, jawabannya adalah A. Baik, selanjutnya nomor 9. Titik pusat lingkaran yang mengikuti persamaan dalam koordinat kartesian x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 8y plus 24 sama dengan 0 adalah, nah, diketahui x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 8y plus 24 itu sama dengan 0. Yang ditanya adalah titik pusat, yaitu dengan x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 8y plus 24 sama dengan 0. Lalu x kuadrat min 6x plus 8y sama dengan min 24. Kita pindahkan posisinya dan akan menjadi x kuadrat min 6x plus 9 plus y kuadrat plus 8y plus 16 sama dengan min 24 plus 9 plus 16. Nah, lalu x min 3 kuadrat plus y plus 4 kuadrat sama dengan 1. Jadi, jawabannya adalah A. Baik, yang nomor 10. Salah satu titik perpotongan antara parabola y sama dengan 2x kuadrat x plus 1 dengan garis y sama dengan 2, 1 min 2x adalah, nah, yang ditanya adalah titik perpotongannya. Kita akan menyelesaikannya. 2x kuadrat min x plus 1 sama dengan 2. 1 min 2x. 2x kuadrat min x plus 1 plus 4x min 2 sama dengan 0. 2x kuadrat plus 3x min 1 sama dengan 0. Nah, akan menghasilkan x12 sama dengan min 3 plus minus akar 3 kuadrat min 4 2 min 1 per 2 per 2 akan menghasilkan min 3 per 4 plus akar 17 per 4 atau min 3 per 4 min 17 per 4. Nah, karena tidak ada yang sesuai, jadi kita akan lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 11. Diberikan vektor A yaitu min 2A, 2A, dan B, min B, A2, min 3, saling tegak lurus. Maka nilai A yang memenuhi ialah, nah, diketahui A sama dengan min 2, A, 2A. Nah, B, min 8, A min 2, min 3. Nah, untuk menjawabnya, kita kalikan dulu vektor A kali vektor B, yaitu akan menghasilkan 16 plus A kuadrat min 2A min 6A sama dengan 0. Nah, A kuadrat min 8A plus 16 sama dengan 0, dan A min 4 kuadrat sama dengan 0. Jadi, hasilnya A sama dengan 4. Jadi, jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut soal ke nomor 12. Alci memberi gaya pada balok FA sama dengan 3I-2J plus K, sedangkan Ezara mendorong balok dengan gaya FB sama dengan I-2J plus 3K. Berapakah sudut terkecil antara dua gaya yang Alci dan Ezara berikan? Nah, diketahui FA sama dengan 3, min 2, 1, dan FE 1,2,3. Yang ditanya adalah sudut antara dua vektor. Nah, kita gunakan cos theta sama dengan A kali B per A kali B sama dengan akan dihasilkan 81,79 atau kita bulatkan menjadi 82. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut soal ke-13. Dua buah vektor berpangkal di satu titik yang sama. Vektor pertama
menunjuk arah timur laut, sedangkan vektor kedua menunjukkan arah utara. Arah mana yang akan ditunjuk oleh vektor resultan jika kedua vektor pertama dikali silang dengan vektor kedua. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, akan diperoleh hasil kali silang vektor pertama, kemudian kedua adalah arah atas. Jadi, jawabannya adalah E. Baik teman-teman, selanjutnya nomor 14, berapakah eksentrisitas elips yang dibatasi persamaan 9x kuadrat min 18x plus 50y plus 25y kuadrat min 191 sama dengan 0. Nah, yang ditanya adalah eksentrisitas elips. Dengan penyelesaiannya itu, jika kita jumlahkan, akan menghasilkan A sama dengan 5 dan B sama dengan 3. Nah, untuk mencari E, eksentrisitas elips itu sama dengan akar A kuadrat min B kuadrat per A. Akan menghasilkan 0,80. Jadi, jawabannya adalah E. Baik, kita lanjut ke nomor 15. Sebuah elips memiliki koordinat Y maksimum 13 dan X minimum min 5. Diketahui bahwa sumbu X dan sumbu Y masing-masing adalah garis simetri yang membelah elips tersebut menjadi dua bagian sama besar. Jarak terdekat elips tersebut ke salah satu titik fokusnya adalah, kalimat dalam soal tersebut mengindikasikan bahwa titik O adalah pusat elips. Dinyatakan nilai Y maksimum 13 dan sumbu X adalah garis simetri. Artinya nilai Y maksimum min 13. Dengan cara yang sama bisa ditentukan bahwa nilai X maksimum 5. Artinya elips tersebut memiliki semi mayor A sama dengan 13 dan semi minor B sama dengan 5. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, C kuadratnya sama dengan 144. C merupakan besaran panjang sehingga diambil nilai positif C sama dengan 12, bukan min 12. Jadi jarak terdekatnya adalah A min C sama dengan 1. Jawabannya A. Nah, baik, berikutnya nomor 16. Pilih jawaban yang berikut yang memberikan lokasi titik fokus elips pada soal nomor 15. Nah, diketahui Y sama dengan Y itu antara 0,13 hingga 0,13. Ditanyanya titik fokus elips. Nah, untuk menjawabnya sama dengan 0, A dikurang jarak terdekat. Jarak terdekatnya tadi adalah 12, jadi 0,12. Jadi jawabannya adalah D. Nah, teman-teman, tadi itu adalah 5 materi matematika dasar serta latihan soal untuk mengkaji objek-objek langit dan fenomena yang menyertainya. Materinya belum cukup sampai di sini teman-teman, karena masih ada 5 materi lanjutan. Dan kita akan bahas di video berikutnya. Bagaimana astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita kan? Untuk menguasai lebih dalam, jangan lupa teman-teman untuk belajar dan baca bukunya ya. Bye-bye.